Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup statistik inferensial. Ya, statistik inferensial itu bisa didefinisikan sebagai semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data sampel untuk diramalkan atau ditarik kesimpulannya terhadap sebuah populasi. Jadi, fungsi utama dari statistik inferensial ini bagaimana kita bisa melakukan generalisasi atau membuat hasil yang dari sampel yang jumlahnya mungkin hanya sebagian populasi bisa digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Jadi, statistik inferensial ini juga disebut dengan statistik induktif karena dia dari kecil ke besar, dari khusus ke umum, sehingga disebut juga dengan statistik induktif. Nah, dalam melakukan analisis statistik inferensial, karena hasilnya akan digeneralisasikan, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengambil sampel. Jadi sampel yang diambil itu haruslah sampel yang representatif atau sampel yang bisa menggambarkan dari keseluruhan populasi kita. Jadi sebagai contoh misalnya ada beberapa sekolah di satu kabupaten misalnya. Ada sekolah yang berada di tengah kota, ada sekolah yang berada di pinggiran kota, ada sekolah yang berada di antara tengah-tengah dan juga pinggiran kota. Maka saat kita mau menggeneralisasi atau melakukan statistik inferensial untuk keseluruhan kota tersebut, kita perlu mengambil sampel yang berasal dari sekolah tengah kota, sekolah pinggir kota, dan sekolah di antara tengah-tengah kota dan juga pinggiran kota tersebut. Itu yang disebut dengan sampel yang representatif. Kemudian kita memilih analisis yang tepat untuk melakukan statistik inferensial tersebut. Apakah nanti kita akan melakukan korelasi atau mencari hubungan? Apakah kita akan meramalkan suatu data? Apakah kita akan mencari perbedaan? Itu perlu disesuaikan dengan analisis statistiknya. Kemudian, langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan dan juga berdasarkan hasil analisis statistiknya. Jadi, nanti dalam statistik inferensial ini akan ada pengambilan keputusan hipotesis. Berbeda dengan statistik deskriptif yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya, kalau statistik deskriptif itu kan misalnya kalian mau mencari rata-rata, maka saat rata-ratanya sudah selesai dihitung, maka itulah hasilnya. Tidak perlu ada pengambilan keputusan terhadap hipotesisnya. Tapi karena statistik inferensial ini datanya akan digeneralisasi, maka diperlukan pengambilan keputusan hipotesis. Apakah hipotesisnya akan diterima atau ditolak. Nah, perbedaan lain dari statistik deskriptif dan juga statistik inferensial ada pada tabel berikut ini. Jadi, pada statistik deskriptif itu tujuannya mendeskripsikan data, seperti yang sudah kalian lakukan. Mencari rata-rata, mencari nilai tinggi, mencari nilai terendah, mencari standar deviasinya, mencari variannya. Tapi pada statistik inferensial, ini tujuannya yaitu mengambil kesimpulan untuk populasi. Pada statistik deskriptif, datanya biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Tapi pada statistik inferensial, ini yang disajikan hanya keputusan hipotesisnya saja. Sehingga
walaupun datanya ada ribuan misalkan, maka nanti sajian datanya ya mungkin hanya satu kalimat dan satu angka saja. Apakah hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Sedangkan data yang jumlahnya ribuan itu tidak perlu disajikan. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu jenis uji yang dilakukan. Pada statistik deskriptif, biasanya kita melakukan uji statistik deskriptif untuk mencari rata-rata, untuk mencari deviasi, untuk mencari varian, dan lain sebagainya. Sedangkan pada statistik inferensial, kita melakukan uji statistik untuk mencari uji beda antara 2 kelompok, 3 kelompok, atau 1 kelompok, mencari hubungan antar variabel, atau mencari variabel yang menyumbang terhadap variabel yang lain. Jadi, di situ perbedaan dari statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Nah, pada statistik inferensial, ini ada 2 macam uji statistik. Ada uji statistik parametrik dan ada uji statistik non-parametrik. Nah, tadi saya sampaikan bahwa statistik inferensial ini tujuannya untuk mengeneralisasikan hasil dari sampel kepada populasi tertentu. Namun, ada kalanya kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena misalkan jenis datanya yang tidak mendukung, atau jumlah sampelnya yang kurang representatif, atau datanya yang tidak berdistribusi secara normal, sehingga kita tidak bisa mengeneralisasikan datanya untuk suatu populasi. Nah, di sini ada 2 pilihan. Saat data atau prosesnya itu mendukung untuk dilakukan generalisasi, maka kita gunakan statistik parametrik. Tapi saat tidak didukung, maka kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Nah, kapan kita menggunakan statistik parametrik dan kapan kita menggunakan statistik non-parametrik, itu kalian bisa memahami pada diagram alir berikut ini. Jadi, ini kalau perlu di screenshot, disimpan saat kalian mengerjakan nanti statistiknya, kalian bisa lihat yang ada di sini sehingga bisa menentukan saya mau pakai parametrik apa non parametrik. Nah, menentukan kita mau pakai parametrik atau non parametrik itu dimulai dari jenis datanya. Datanya termasuk data interval atau rasio, ataukah data nominal atau data ordinal. Kalau dia masuk data nominal atau ordinal, maka otomatis kita harus pakai statistik non-parametrik. Tapi kalau datanya berupa data interval atau data rasio, kita perlu cek lebih jauh lagi. Apakah data interval atau rasio tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak? Kalau distribusinya normal, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau ternyata distribusinya tidak normal, maka kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Dari data yang berdistribusi normal tadi, kita lihat jumlah sampelnya. Apakah jumlah sampel untuk masing-masing kelompok itu lebih dari atau sama dengan 30 atau tidak? Kalau jumlah sampelnya atau jumlah data untuk masing-masing kelompok itu lebih dari 30, maka kita bisa gunakan statistik parametrik. Tapi kalau tidak, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Jadi, sebelum kita pakai parametrik atau non-parametrik, kita perlu memperhatikan 3 hal ini. Dari jenis datanya,
distribusi datanya normal atau tidak, dan juga jumlah sampel penelitian atau jumlah sampel data untuk masing-masing kelompoknya. Jadi, ini silakan di screenshot, kalian simpan saat nanti mengerjakan statistik, kalian tidak bingung mau pakai parametrik atau non-parametrik. Nah, karena dalam statistik inferensial, hal terpenting adalah merumuskan hipotesis, maka kita perlu mempelajari hipotesis ini terlebih dahulu. Jadi, mungkin saat SMA atau saat awal-awal kuliah sudah pernah dijelaskan tentang hipotesis, kita tinggal refresh aja pemahaman kita. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan atau kebenaran yang masih lemah. Jadi perlu dibuktikan. Jadi kita perlu mengumpulkan data, kemudian menguji data tersebut untuk bisa membuktikan apakah hipotesis atau jawaban sementara yang masih lemah tadi itu benar-benar terbukti atau tidak. Jadi dari hasil uji statistik, nanti hipotesis ini bisa saja diterima. Jadi datanya mendukung hipotesisnya, atau bisa saja hipotesisnya ditolak karena bukti-bukti atau data mendukung bahwa hipotesis tersebut ditolak atau hipotesisnya sangat lemah sekali. Jadi hipotesis diterima atau tidak itu tergantung dari data hasil analisis statistik nanti. Nah, perumusan hipotesis ada dua macam. Ada hipotesis 0 atau H0. Ini adalah pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Kemudian ada hipotesis alternatif H1 atau ada juga yang menyebut HA. Ini adalah pernyataan jika H0 atau hipotesis kita ditolak. Jadi kalau H0-nya ditolak, maka H1 atau HA-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, maka H1 atau H0-nya nanti akan ditolak. Nah, merumuskan hipotesis ini harus disesuaikan dengan uji statistik yang akan kita lakukan. Jadi, apakah kita akan melakukan uji membandingkan? Apakah kita akan melakukan uji statistik mencari hubungan? Atau kita akan mencari uji statistik mendeskripsikan? Nah, ada 3 macam jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Jadi contoh misalnya, nilai rata-rata pelajaran matematika siswa kelas 10 adalah lebih dari 70. Atau nilai rata-rata matematika kelas 10 itu sudah di atas KKM. KKM-nya 70 tadi. Jadi itu adalah hipotesis yang dirumuskan dengan cara deskriptif. Jadi membandingkan dengan satu nilai tertentu. Kemudian hipotesis komparatif ini adalah hipotesis yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lainnya. Contoh, nilai rata-rata matematika kelas A sama dengan kelas B. Nilai matematika kelas A sama dengan kelas C. Jadi kalau deskriptif tadi, dia dibandingkan dengan satu nilai tertentu, dibandingkan dengan nilai KKM-nya misalnya. Tapi kalau hipotesis komparatif ini, dia membandingkan dengan nilai di populasi lainnya. Membandingkan antara kelas A dengan kelas B, atau membandingkan kelas A, B, C. Kemudian hipotesis asosiatif, pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel.
Jadi hipotesisnya ada hubungan antara tingkat kecerdasan dengan prestasi akademik misalnya. Maka nanti kalian bisa merumuskan hipotesis statistik inferensial kalian berdasarkan uji statistik yang akan dilakukan. Jadi ada kalanya kita akan menggunakan hipotesis deskriptif, ada kalanya kita akan menggunakan hipotesis komparatif, dan ada kalanya kita akan menggunakan hipotesis asosiatif. Nah, nantinya setelah dianalisis dengan statistik inferensial, maka hipotesis yang sudah dirumuskan tadi itu harus diambil keputusannya. Apakah hipotesisnya ditolak atau hipotesisnya diterima. Nah, penolakan atau penerimaan hipotesis ini didasarkan pada nilai alfa atau didasarkan pada nilai probability value atau p-value. Apa itu nilai alfa? Apa itu nilai probability value? Nah, nilai alfa atau nilai p-value ini adalah nilai kemungkinan terjadinya sebuah kesalahan hipotesis. Jadi probability yang dimaksud di sini adalah false probability. Jadi kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap hipotesis probability-nya. Nah, biasanya dalam ilmu sosial kita tentukan standarnya 5% atau 0,05. Maka jika nilai statistik menunjukkan alfa atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Sebaliknya, kalau nilai alfa atau nilai probabilitas kesalahan itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Ini ada kesalahan. Jadi kalau nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, ini harusnya tandanya kebalik ini. Sorry ya. Jadi kalau nilai alfanya lebih dari 0,05, tandanya terbalik, maka HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Tapi kalau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Ini coba saya. Kelihatan nggak? Oke, ini ya. Saya ulangi, jika nilai alfa atau p-value derajat kesalahannya kurang dari 0,05, maka HA diterima, H0-nya ditolak. Jika nilai alfa atau p-value atau derajat kesalahannya lebih dari 0,05, maka HA-nya ditolak dan H0-nya diterima. Jadi contohnya, misalnya kita buat hipotesis bahwa nilai rata-rata kelas A lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas B. Maka statistik akan menghitung dari perkiraan 100 kali kejadian, peluang terjadinya nilai kelas A lebih besar dari kelas B itu harus terjadi lebih dari 95% atau 95 kali itu benar. Maka hipotesisnya bisa diterima. Tapi kalau kejadian salahnya lebih dari 5 kali,
artinya p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Jadi ini saja yang kalian perlu ingat, bahwa jika p-value-nya atau derajat kesalahan kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima, H0-nya ditolak. Jika nilai alfa atau p-value-nya lebih dari 0,05, maka HA-nya ditolak dan H0-nya diterima. Baik, itu dulu materi statistik inferensial sebagai sebuah pengantar untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan.